Sekarang zamannya itu sudah bisa pakai AI, bahkan untuk konten-konten yang menggunakan AI di sini views-nya jutaan bahkan ratusan ribu views. Dan pertanyaannya, apakah di FB Pro ini itu dengan menggunakan konten AI apakah bisa dimonetisasi? Jadi itu yang akan kita bahas. Karena memang banyak sekali pertanyaan dan sebenarnya untuk website AI ini banyak banget ya. Nah, terbukti ini adalah salah satu konten yang menggunakan AI dan viewsnya ini nggak main-main ya. Ada yang jutaan bahkan ratusan ribu seperti ini. Dan pertanyaannya di sini sampai 11 jutaan ya konten seperti ini real Facebook dengan AI. Ya bisa dibilang zaman sekarang kita sudah lebih simple ya, hanya bermodalkan AI saja kita sudah bikin sebuah konten yang unik. Dan tentunya di sini malah viewsnya itu untuk konten AI itu malah semakin ramai. Dan mungkin masih banyak juga yang ragu di bagian dari konten AI seperti ini. Jadi masih banyak yang mungkin bingung ya apakah konten AI ini diperbolehkan di FB Pro atau tidak. Nah, sebenarnya ada beberapa syarat agar konten AI kita itu bisa lolos monetisasi. Dan tentunya di sini dengan tujuan agar si penonton ini bisa membedakan antara konten yang original atau konten menggunakan AI. Datang kembali tentunya bersama saya. Jadi kita langsung masuk ke Facebook. Ini adalah salah satu konten yang menggunakan AI. Jadi tampilannya seperti ini. Jika kita cek untuk di bagian akunnya, viewsnya ini ramai banget ya. Bahkan di sini mencapai sekitar 2,2 juta views ya. Konten-kontennya ini rame banget. Bahkan di sini itu mencapai sekitar 11 juta views ya, hanya bikin konten dari AI ya seperti ini, dan viewsnya ini rame banget ya. Jadi apakah konten-konten menggunakan AI seperti ini itu bisa mendapatkan akses monetisasi, itu yang akan kita bahas ya. Dan memang untuk ketika kita menggunakan konten AI seperti ini itu memang viewsnya nggak main-main ya, viewsnya itu ratusan ribu bahkan jutaan. Dan tentunya banyak sekali website AI yang bisa kita gunakan. Seperti contoh ya untuk website AI yang bisa kita gunakan seperti Pipit AI, kemudian juga ada Dermania AI, ada juga Midjourney, kemudian juga ada Pixarve AI, ada juga Pixlumen AI, itu banyak banget ya. Jadi banyak banget website-website AI yang bisa generate dari gambar menjadi video, ataupun kita bisa gunakan prompt. Dengan prompt ataupun perintah yang kita buat itu bisa menjadikan sebuah video seperti ini. Dan viewsnya memang nggak main-main ya, viewsnya itu rame banget. Bahkan targetnya itu bisa target luar negeri di FB Pro. Dan tetapi ada beberapa persyaratan tentunya agar konten-konten AI seperti ini itu bisa lolos monetisasi. Salah satu yang pertama adalah jangan kita full menggunakan AI. Jadi kalau memang kita generate gambarnya untuk pergerakannya menggunakan AI, maka kita harus menambahkan perubahan di bagian dari video AI kita. Artinya tidak mentah-mentah semua pakai AI. Nah, kalau saran saya nanti ketika teman-teman menggunakan konten AI itu kita wajib menambahkan, misalkan yang pertama adalah suara kita ya, ataupun narasi di bagian dari videonya. Jadi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, tampilkan untuk label dari AI-nya. Jadi fungsi label dari AI mungkin kalau teman-teman upload video real ya, di bagian bawah itu kan muncul ya sebuah menu ataupun pengaturan tampilkan label AI. Nah, di situ itu membuktikan bahwa memang teman-teman ini mengakui bahwa konten yang teman-teman buat ini menggunakan AI. Ya, jadi artinya konten yang kita generate menggunakan bantuan dari website AI ataupun menggunakan ChatGPT, pokoknya yang pakai website AI lah ya. Jadi ketika kita proses pembuatan videonya, nah itu wajib menampilkan label AI-nya. Ini bertujuan agar si penonton ini bisa memastikan konten original atau konten hasil buatan dari AI. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk yang pertama memang bisa lolos monetisasi dengan catatan yang pertama, kita memberikan perubahan di bagian dari video AI-nya.
Jadi ada campur tangan kita sebagai konten kreator yang generate ini di dalam video yang kita buat. Seperti kita menambahkan reaction. Misalkan kita sudah generate nih konten AI seperti ini. Nah, di sini nanti saran saya ya untuk teman-teman tampilkan wajah nggak masalah. Jadi kita tampilkan wajah di bagian misalkan sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang terpenting kita ada di dalam video. Itu yang pertama, agar bisa lolos monetisasi. Yang kedua, kalau memang kita nggak mau nih menampilkan wajah di sini seperti reaction, ya kita bisa menambahkan narasi. Narasi itu adalah suara yang menjelaskan dari isi videonya. Sebagai contoh di sini, misalkan di sini ada anak burung ya, misalkan seperti itu di sini ya. Jadi misalkan di bagian atas di sini, misalkan kasihan sekali anak burung ini itu kehujanan, sebagai contoh seperti itu. Jadi kita memberikan narasi dan juga memberikan penjelasan di video AI yang kita buat. Dan yang pasti adalah label AI tadi. Jadi label AI itu harus kita aktifkan. Sebagai contoh seperti ini. Saya akan upload sebuah konten AI terlebih dahulu. Jadi di sini saya lagi upload satu video AI. Ini ada video AI seperti ini. Kita tinggal ubah saja thumbnailnya. Kita simpan. Ya, jadi untuk yang pertama di sini saya upload dari video real. Untuk yang pertama adalah tambahkan judul. Karena di sini saya menggunakan animasi dari kartun ya. Misalkan di sini Spider-Man Eye. Misalkan seperti itu. Nah, di sini misalkan kita jelaskan Spider-Man Eye misalkan gemuk seperti ini. Dan di sini yang perlu diperhatikan adalah di bagian sini ya, tambahkan label AI. Nah, ini maksudnya. Jadi di sini ketika kita mematuhi persyaratan dari Facebook ya bisa kita lolos monetisasi. Ya, yang pertama adalah kami mengharuskan Anda melabeli konten realistis yang dibuat dengan AI. Jadi nanti agar untuk konten dari AI kita bisa lolos monetisasi, salah satu yang pertama di sini harus diaktifkan. Kita geser ke sebelah kanan seperti ini. Tujuannya ya seperti yang di awal tadi, agar si penonton bisa membedakan konten yang dibuat sendiri atau konten yang di-generate menggunakan AI. Jadi ini harus aktif ya. Jadi sebenarnya kalau kita bikin konten tapi kita misalkan nggak menggunakan AI, ini kita nonaktifkan saja. Tapi kalau kita bikin konten yang menggunakan AI, di sini baru kita aktifkan. Jadi di sini kita mengakui bahwa konten yang kita buat itu hasil generate dari AI, maupun itu dari prompt yang kita buat, maupun itu dari gambar menjadi video. Karena banyak sekali website AI yang memang menyediakan sebuah trik cepat buat kita bisa bikin konten ya. Jadi seperti itu ya buat teman-teman. Jadi intinya menggunakan AI ini bisa jadi dimonetisasi dan opsional ya. Saya bilang opsional kenapa? Tergantung dari, kembali lagi ke editing dari teman-teman semua. Jadi kalau editingnya bagus ya bisa jadi lolos monetisasi. Dan yang terpenting mematuhi untuk aturan di bagian dari konten AI-nya ya. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe. Selamat malam, dan jika ada pertanyaan gak masalah bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.